Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data dari Kompas, Kumparan, dan Republika.com, Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih Jawa Barat, minta sekolah tidak jual buku, nggak boleh jualan LKS, buku dan sebagainya. Tidak hanya itu, yang paling mengejutkan lagi ternyata Deddy Mulyadi bikin kebijakan yang sangat-sangat kontroversial ya. Dan ini mungkin kebijakan seorang gubernur yang sangat kontroversial, akan banyak orang yang marah terhadap Kang Deddy Mulyadi. Apa itu keputusannya? Yaitu melarang studi tour. Di Konoha itu ya banyak studi tour yang bermasalah. Ada yang mobilnya remblong lah, ada yang ada banyak pokoknya di Konoha itu gara-gara studi tour orang tua yang komplain ya, bayar ini bayar itu, mana bayarnya mahal-mahal lagi, pungli ya, ada banyak itu ya. Jadi sepertinya guru-guru di Konoha ini akan kesulitan cari uang masuk ya semenjak Kang Deddy Mulyadi ini jadi gubernur. Seperti ini neraka ya bagi guru-guru di Konoha. Hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Ini hanya guru-guru di Konoha. Karena apa? Karena guru-guru di Indonesia itu ya agak sedikit anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, nanti pasti kejang-kejang berjamaah. Gak percaya? Tanya sama guru gembul. Jadi apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu menurut Kang Deddy Mulyadi, karena kalau misalnya nih ada semacam pungutan-pungutan untuk studi tour, untuk anak berenang lah, untuk apalah, maka ini semacam beban psikologis bagi guru. Sebenarnya jawabannya ini terlalu formalis ya, terlalu ya biar aman ya. Ini sebenarnya jawaban aman. Kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur, jawaban ini untuk cari aman ya. Karena apa? Karena jawaban yang sebenarnya itu kalau boleh jujur ya, diduga masih ya, guru-guru di Konoha itu kalau mau studi tour ya, kalau mau studi tour itu mereka markup. Misalnya nih biaya studi tour itu ya cuma 200.000 per anak misalnya, atau cuma 50.000 per anak, tapi mereka akan markup ini ya, jadi apa? Jadi 300, jadi 500 sampai 1 jutaan. Dan bukan hanya di situ, bukan hanya markup harganya dari siswa, bukan hanya itu, ada lagi apa itu? Nanti mereka akan nyariin bus yang sudah rewot, yang murah. Jadi harganya akan ditekan. Misalnya nih biayanya cuman budgetnya misalnya 30 juta. Nanti mereka akan nyari yang 15 juta ya. Terus nyari yang 13 juta. Bila penting yang 5 juta deh. Kenapa? Biar ada uang masuk. Konon katanya di Konoha seperti itu. Konon katanya ya, guru-guru di Konoha, tapi ya bukan guru yang di Indonesia ya. Biar ada apa? Duit kantong masuk ke kantong. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu sering terjadi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seputar studi tour ya. Ada supirnya yang tidak terlalu paham bawa mobil, ada mobilnya yang terguling, ada mobilnya yang udah rusak, ada mobilnya sudah nggak layak pakai dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Karena guru-guru tersebut, guru-guru di Konoha ini menekan harga serendah-rendahnya. Jadi kualitasnya juga menurun. Masa yang punya PO atau perusahaan otobus mau memberikan harga yang tinggi tapi bayarannya sedikit? Sungguh tidak masuk akal. Dan ini yang jadi ladang bisnis daripada guru-guru di Konoha. Di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Mungkin guru-guru di Konoha akan marah-marah dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Karena apa? Karena ya berkurang. Enggak semuanya guru seperti itu, tapi ya banyak yang seperti itu ya. Jadi itulah alasannya kenapa kejadian-kejadian seperti bus terguling dan lain sebagainya ya, karena ini ya. Dan saya yakin 100% atau 99% deh ya, 1%-nya error. Saya yakin
Kang Deddy Mulyadi paham hal ini, sangat-sangat paham hal ini. Jadi beliau ini cuman nyari alasan yang sangat jenius, cari aman, biar psikologi guru itu tidak terbebani. Sangat-sangat luar biasa ya jawabannya. Walaupun guru-guru di Konoha dalam hati menggerutu, ih sialan ini gubernur, ih saya nggak bisa dapat duit lagi ya guru-guru di Konoha. Tapi ya, nah mungkin antara sahabat yang nonton video ini berpikir, ya pemimpin itu seperti ini, seperti Kang Deddy Mulyadi. Dan banyak juga di channel saya yang mengatakan, mari kita perjuangkan Kang Deddy Mulyadi untuk jadi RI 1 next presiden. Tapi menurut saya ini pernyataan yang sangat keliru, karena saya melihat ya di kolom komentar dimanapun itu banyak yang menggaungkan Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Karena apa? Karena mereka melihat Kang Deddy Mulyadi ini orang yang sangat jujur ya, orang yang tegas, suka membantu dan lain sebagainya. Tapi yang jadi permasalahan saya melihat di Konoha itu, kita terlalu menggantungkan harapan kita kepada orang lain. Kenapa bukan kita saja menjadi the next Kang Deddy Mulyadi? Kenapa? Saya mau nanya sama yang nonton video ini, kenapa? Kenapa kita harus mengharapkan orang lain seperti Kang Deddy Mulyadi? Kenapa nggak kita aja? Kita mulai dari diri kita. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu orang yang jujur, ya kita mulai dari diri kita dong. Ya, karena untuk menciptakan SDM yang jujur itu dibutuhkan orang tua yang jujur. Karena apa? Karena anak itu adalah peniru ulung. Apa yang dilakukan orang tuanya secara tidak langsung, anak akan meniru. Jadi kalau ada orang tua yang bohong, suka marah dan lain sebagainya, maka anak juga akan mengikuti. Ya bisa aja guru-guru di Konoha itu, kenapa mereka seperti itu? Ya karena orang tuanya, didikan daripada orang tuanya. Karena menurut data, ya menurut penelusuran dari sumber terpercaya, orang tua daripada Kang Deddy Mulyadi ini sangat jujur, orang tuanya. Jadi biasanya anak yang jujur itu dihasilkan dari orang tua yang jujur, ya harus jujur. Karena anak itu adalah peniru ulung. Bagaimana mengajarkan kejujuran kepada anak? Dengan mencontohkan, jangan cuma ngebacot. Ya saya juga termasuk ya. Saya juga udah punya anak dan saya selalu mengajarkan yang namanya kejujuran yang paling utama. Gak boleh bohong. Kejujuran apapun itu, kejujuran. Kenapa? Karena mata uang yang berlaku di mana-mana itu adalah kejujuran. Kita sudah banyak kehilangan orang-orang jujur di Konoha ya. Jadi guru-guru ya di Konoha seperti ini yang melakukan markup ya, atau ya melakukan pungli-pungli seperti ini ya, jual LKS, baju seragam, renang apalah, studi tour dan sebagainya. Secara tidak langsung mereka sudah mengajarkan sebenarnya, mengajarkan korupsi di Konoha. Jadi itu alasannya kenapa di Konoha itu banyak korupsi merajalela. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini. Muridnya juga mungkin sebagian ada yang tahu. Jadi nanti kalau dia gede itu berpikir bahwa korupsi itu hal yang biasa. Jadi ini sangat problematik ya. Kalau Anda pengen Deddy Mulyadi itu presiden, lebih baik Anda Deddy Mulyadi yang baru, orang yang jujur, orang yang cerdas seperti ini ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan bahwa anggaran sekolah itu harus tepat sasaran, nggak boleh mencelak-mencelek ya, karena banyak juga sekolah di Konoha ya, hanya di Konoha bukan di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik ya, mereka akan kejang-kejang ya, kelonjotan berjamaah. Jadi anggaran-anggaran ya, semua hal anggaran-anggaran di sekolah itu harus transparan, nggak boleh diselewengkan dananya. Walaupun ada yang mengatakan, oh gaji guru kan sedikit, oh gaji guru kan cuma berapa lah, gaji honor dan sebagainya. Ya menurut saya pribadi sesuai dengan kualitas dong, sesuai dengan kualitas. Karena gini guys, temen saya ada yang jadi guru di sekolah internasional, gajinya 10 kali lipat daripada UMR DKI Jakarta. Bayangkan, karena dia punya kualitas, dia bisa bahasa Inggris sambil ngajar. Bayangkan, dia bisa bahasa Inggris sambil ngajar. Itu
butuh effort yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Jadi sesuai dengan kualitas. Saya pernah ngobrol sama dia, sama teman saya, kebetulan dia Cindo ya. Terus saya ngobrol, lu kenapa sih nggak pilih di sekolah yang biasa aja jadi guru? Terus dia bilang gini, mohon maaf ya Re ya, mohon maaf sebesar-besarnya, saya juga bukan orang yang tidak nasionalis ya. Dia bilang gini, menurut saya guru tanpa jasa itu hanya berlaku zaman dulu, karena zaman sekarang guru itu sudah pakai jasa. Zaman dulu zaman dulu nggak pernah dibayar, karena zaman dulu jadi guru itu ya sudah mapan dulu baru guru ya. Makanya zaman dulu guru itu nggak usah dibayar, karena sudah mapan ya, sudah punya duit dulu baru guru. Guru itu sampingannya ya. Jadi banyak yang keliru ya, warga Konoha itu banyak yang keliru mengartikan bahwa zaman dulu itu dia menggantungkan harapannya ke sekolah, nggak punya penghasilan lain. Nggak seperti itu. Zaman dulu yang dikatakan guru tanpa tanda jasa itu seperti itu. Tapi zaman sekarang teman saya ngomong nggak seperti itu. Guru zaman sekarang sudah pakai jasa, itu gajinya kan udah dikasih. Terus saya ngomong gini, kan gajinya nggak seberapa, gajinya kecil. Ya itu kan tergantung skill ya, tergantung kemampuan. Kalau kemampuannya semakin bagus, maka dia akan digaji dengan bagus dong. Terus saya ngomong, berarti lu nggak percaya yang namanya guru tanpa tanda jasa? Enggak, zaman sekarang nggak lagi. Yang penting ini, jangan ini dong, jangan munafik. Saya nggak suka orang yang munafik, kata dia. Saya nyari ini sebenarnya. Karena apa? Karena sesuai dengan kualitas, ya. Jadi saya melihat di Konoha itu masih banyak pola pikir orang yang berpikir bahwa kita bisa mendapatkan guru yang berkualitas dengan harga yang murah. Nggak bisa. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa pola pikir masyarakat kita itu rata-rata seperti itu? Apa yang mendasarnya? Jadi karena saya backgroundnya sastra, saya mempelajari banyak karya sastra dan sebagainya. Ada satu novel yang mempengaruhi pola pikir warga Konoha. Kenapa seperti itu? Apa itu? Novel Laskar Pelangi. Jadi kalau Anda yang nonton video ini sering baca novel atau baca film Laskar Pelangi, di situ ada semacam pesan moral. Ya. Ada di situ semacam pesan moral yang mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan guru yang berkualitas, guru yang sangat tulus, walaupun gurunya tersiksa, walaupun gurunya nggak dapat duit, walaupun gurunya nggak bisa ngasih makan anaknya, maka mereka tetap berbakti. Jadi pengaruh film itu sangat berpengaruh pada otak manusia. Coba deh nonton film Laskar Pelangi. Dulu juga saya waktu baca novelnya ini, saya berpikir ini sepertinya bermasalah, novelnya ini bermasalah. Tapi tidak semua ya isi daripada novel ini bermasalah. Ada juga yang baik. Seperti apa? Seperti semangat juang, optimis. Tapi saya melihat di novel itu ada sesuatu hal yang berbahaya kalau kita telan bulat-bulat, yaitu apa? Guru. Di novel itu dikisahkan ada guru ya yang berbakti pada sekolah, ada guru yang seperti yang saya katakan itu yang pengennya nyari fulus. Jadi di film itu atau di novel Laskar Pelangi itu, kalau Anda nonton filmnya atau baca novelnya itu, ada dua guru yang dibanding-bandingkan ya. Satu guru yang di sekolah yang bonafit, satu lagi guru yang di sekolah yang sekolahnya sudah mau roboh, sudah mau runtuh. Kalau disenggol dengan kambing juga sudah bedek gitu ya, sudah rewot lah. Dan ada satu guru bernama guru muslimah, namanya guru muslimah. Beliau ini mati-matian berjuang pada muridnya, walaupun muridnya nggak terlalu banyak ya, walaupun muridnya nggak pakai sepatu, walaupun muridnya miskin, walaupun muridnya hanya bisa bayar 1 liter beras atau 1 kilo beras per tahun. Bu muslimah ini berkorban mati-matian pada muridnya. Tapi yang kita lupakan itu adalah it just a
novel. Itu hanya ada di novel. Jadi karena saya sering baca buku-buku yang berbau sastra ya. Sebenarnya problematik sekali kalau kita berpikir bahwa semua yang ada di film-film itu ya, nggak hanya film Laskar Pelangi ya, ada di film-film yang lainnya juga, ada film-film yang tidak masuk akal ya. Ada banyak kok film-film yang ada di Konoha itu yang tidak masuk akal, seperti anak orang miskin ya, mohon maaf ya, bisa jadi kaya raya karena apa? Karena ketemu dengan orang kaya nikah. Seperti dongeng Cinderella. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa novel atau film-film di Konoha itu seperti itu? Apa alasannya? Ya karena itu yang dipengen masyarakat. Karena masyarakat kita itu masyarakat yang pengennya instan ya, instan. Jadi nggak butuh effort ya. Sama seperti film Laskar Pelangi ini. Sama seperti film Laskar Pelangi ini. Guru-guru di sana itu nggak dibayar dengan bagus juga, nggak dibayar sesuai kualitas juga, mereka tetap mau. Jadi hal seperti ini yang mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Hidup kita itu ya seperti itu, mengambang. Ya, kita lebih halu gitu dalam pendidikan. Padahal pada faktanya nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Jadi jangan kita termakan oleh iklan atau termakan oleh film, karena film itu ya sengaja dibuat seperti itu. Karena saya orang sastra juga. Kalau saya nulis novel itu, nggak mungkin saya nulis novel itu flat ya. Terus membosankan, biasa-biasa aja, nggak mungkin. Saya harus menambahin ya, membumbui novel itu biar apa? Biar kita yang bacanya itu semakin tertarik ya, semakin gitu ya. Kita semakin masuk ke dalam cerita itu. Itu rahasia menulis novel ya. Itu tekniknya. Harus jago ngecap ya. Kalau bahasa gaulnya itu disebut dengan jago ngecap. Jago ngecap juga sebenarnya boleh-boleh aja. Di mana-mana juga orang yang jago ngecap ya diperlukan ya. Tapi yang jadi masalah itu keputusan pendidikan kita ya, budaya pendidikan itu dipengaruhi ya, bisa aja dipengaruhi oleh film ya. Kemudian apalagi yang hilang dari pendidikan Konoha, budi pekerti ya. Di sekolah itu sangat jarang yang menyebarkan yang namanya budi pekerti. Sekarang budi pekerti itu sudah diganti dengan pelajaran agama. Padahal kan itu dua hal yang berbeda. Agama itu tujuannya beda dengan budi pekerti. Agama itu kita hanya baik ya bagi sesama agama kita. Kalau budi pekerti kan enggak, sama agama orang lain juga kita harus baik ya. Antar umat beragama juga kita harus baik. Itu bedanya. Budi pekerti itu lebih luas cakupannya daripada agama. Agama itu lebih mengkotakkan ya, kalau diajarkan di sekolah. Kemudian apa lagi? Ya, kejujuran. Suatu saat ya, kalau saya punya kesempatan, saya akan bangun sekolah. Dengan apa? Dengan nama kejujuran ya, sekolah kejujuran. Karena apa? Karena sekolah di Konoha itu sudah nggak semuanya, tapi ya rata-rata seperti itu. Apalagi sekolah agama, bisa mumet ya kalau saya jebarkan di sini satu-satu. Ada yang diperkaos lah, ada yang dibodoh-bodohin, ada yang pokoknya banyak banget ya, gila banget kalau saya utarakan di sini. Jadi menurut saya ya, yang hilang dari pendidikan Konoha itu adalah kejujuran. Jadi kita itu harus ada sekolah yang berorientasi pada kejujuran. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur aja nggak cukup, tapi itu fondasi awal. Karena semua orang suka orang jujur ya. Nggak ada orang yang suka bohong ya. Masa ada orang yang bohong kita promosiin jadi naik jabatan? Nggak ada itu. Orang yang lebih jujur lah yang pertama dinaikin jabatan, walaupun bosnya itu kurang jujur. Oke? Saya Erik Konoha, salam rasional.